masih dalam perlindungan Allah juga, agar tidak tertimpa bala bencana, musibah yang bisa berasal dari langit dan juga yang bisa keluar dari bumi. Dan juga mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang membahayakan yang bisa datang secara tiba-tiba, dan juga kita berlindung kepada Allah dari kebaikan yang datang secara tiba-tiba dan mengejutkan. Teman-teman, pada kesempatan di kali ini saya berbagi kembali, kali ini di kitab Al-Muwatta Imam Malik yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas bin Malik. Pada kesempatan kali ini di kitab Jahannam, kitab tentang sifat Jahannam, babnya tentang sifat Jahannam ya. Kitab Jahannam yaitu kitab tentang neraka Jahannam. Ya, babu ma ja'a fi sifat Jahannam, bab yang menjelaskan tentang sifat neraka Jahannam. Langsung saja merujuk kepada perawi hadis yang terhubung ke Rasulullah SAW, yaitu dari sahabat Nabi, sahabat mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala naru bani adam allati yuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama. Jadi api anak Adam yang mereka nyalakan dalam satu bagian dari 70 bagian dari api neraka Jahanam. Jadi anak Adam termasuk kita yang menyalakan api itu, api kita ini adalah hanya satu bagian dari 70 bagian dari yang berasal dari neraka Jahanam, seperti itu. Dalam redaksi yang berbeda, bara api dari neraka Jahanam diambil lalu dicelupkan ke 70 samudra, 70 lautan. Kemudian asapnya itulah yang digunakan oleh Nabi Adam pertama kali untuk menghidupkan api. Itu pun panasnya sudah luar biasa. Lalu bagaimana jika kita masuk ke dalam neraka Jahanam yang panasnya 70 kali lipat lebih panas dari api yang di dunia? Maka faqalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, jika itu ada sesungguhnya itu sudah cukup gitu. In kanat lakafiyatan. Jadi jika itu ada, maka sesungguhnya itu sudah cukup, kata para sahabat. Qala Rasulullah kemudian bersabda kembali, yaitu innaha puddilat 'alaiha bitis'atin wasiddina juz'an. Ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya api neraka itu dilebihkan atasnya 69 bagian, seperti itu. Jadi sesungguhnya api neraka itu dilebihkan atasnya 69 bagian. Jadi setiap tingkat memiliki panas yang berbeda sesuai dengan tingkatannya. Semisal ada 7 tingkatan, maka dari tingkat pertama, kedua, dan ketiga tidak sama panasnya. Ya, semakin besar dosa yang dilakukan seseorang, maka siksa yang mereka terima di neraka Jahanam sangat pedih sekali, seperti itu. Dan terkaitnya, saya melihat barusan tadi ada yang sangat tersebar langsung cepat ya, karena ini sudah era digital, sosial media. Saya hanya memberikan nasihat peringatan bagi saya pribadi dan bagi orang tersebut. Ya, saya tidak tahu kapan pastinya itu tanggalnya, hari apa dia merendahkan ya, sudah menyinggung Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya dulu Khadijah itu janda kaya yang menikahi pemuda pengangguran, seperti itu. Ini sangat-sangat keliru. Makanya jika tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diem. Ya, bahasanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul al-yasmut." Jadi falyaqulu khaira aw yasmut. Jadi orang yang beriman, ya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang falyaqul khairan atau aw yasmut, atau hendak diam. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya, kalau yang direndahkan hanya person-person, hanya muslim-muslim secara pribadi, mungkin masih bisa menerima. Ya, ustadz-ustadz ada juga demikian, dicaci, dibid'ahkan, disesatkan, dikafirkan. Tidak masalah jika yang disinggung adalah pribadi mereka. Cuman beda halnya ini nanti kalau misalnya yang disinggung adalah perkara Allah SWT, ya, Rasulnya direndahkan. Ini jangan seperti itu. Ya. Ini belum apa-apa, belum sampai 24 jam mungkin sudah minta maaf. Makanya kenapa Allah menciptakan, ya, akal atau otak kita itu di dalam kepala kita, diletakkan di mahkota. Kepala ini kan mahkota bagi manusia.
Otak diletakkan di atas itu supaya kita berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu. Ya kan, kalau yang didulukan kaki, ya kan, atau yang didulukan mulut dulu nggak seimbang. Makanya berpikir dahulu sebelum melakukan daripada minta maaf dan nanti dapat hujatan. Ya, kalaupun sudah di proses-proses dengan proses tertentu, hukum-hukum tertentu, karena sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, Anda akan ke masyarakat tuh juga akan bisa dikucilkan nanti seperti itu. Makanya jangan macam-macam ya kalau sudah menyinggung harga diri, kehormatan Rasulullah SAW. Rasulullah itu pedagang sukses. Ya, Anda berapa sih kekayaan Anda kalau berani merendahkan Rasulullah seperti itu gitu kan? Mudah-mudahan ini menjadikan peringatan ya bagi saya pribadi dan juga bagi semua orang gitu. Janganlah merendahkan Rasulullah SAW seperti itu. Rasulullah sudah dijamin surganya, Anda surganya belum jelas seperti itu kan? Baru mau mencalonkan diri maju sebagai calon wakil gubernur seperti itu, tapi perkataannya seperti itu. Bagaimana kalau sudah jadi nanti seperti itu? Saya nggak mau menyinggung mana-mana partai politik yang mengusungnya, tetapi ini pribadi, karena itu keluar dari mulutnya secara pribadi dan di khalayak ramai seperti itu. Kalau mau jadi penceramah ataupun apa ya silahkan, tapi ya diperhatikan itu adab saat berbicara. Emangnya tidak ada lagi gurauan selain daripada mencandai ataupun menyinggung kehormatan Rasulullah SAW. Bisa jadi orang munafik nanti, atau bisa mati dalam keadaan kekufuran. Nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan jadikan peringatan. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan tingkatan panasnya neraka jahanam tadi 69 sampai 70 tingkatan dari panasnya api di dunia itu bisa memperingatkan kita untuk berhati-hati untuk tidak menyinggung dan tidak melecehkan Rasul, tidak melecehkan dan tidak merendahkan Allah dan Rasulnya. Karena azabnya nanti di akhirat itu sangat berat. Di dunia pun Anda sudah akan merasa dikucilkan oleh manusia jika Anda tidak segera menyadari dengan sebenar-benar kesadaran. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.